Kisah pesugihan sate gagak. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan sungai yang jarang tersentuh manusia, beredar sebuah kisah turun-temurun yang hanya dibicarakan dengan suara berbisik. Mitos itu tentang pesugihan sate gagak, sebuah ritual terlarang yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam semalam. Namun, tak seorang pun berani mengungkapnya dengan jelas, karena mereka yang pernah mencoba, tidak pernah kembali dengan cerita bahagia. Malam-malam di desa sering diwarnai suara gagak yang bersahutan, terutama ketika bulan purnama tergantung di langit. Orang-orang percaya, itu adalah pertanda buruk, roh mereka yang pernah melakukan pesugihan memanggil jiwa-jiwa baru untuk bergabung dalam kutukan mereka. Seorang lelaki tua yang sudah hidup hampir 1 abad, Pak Karso, adalah satu-satunya yang tahu lebih banyak dari siapapun. Namun, saat ditanya, ia hanya menggeleng dengan tatapan kosong dan berkata, "Ada hal yang lebih buruk daripada kemiskinan, Nak. Kau tak ingin mengetahuinya." Reno, seorang pemuda desa yang hidup dalam kemiskinan, mendengar kisah itu saat ia sedang duduk di warung kopi tua di pinggir pasar. Ayahnya telah meninggal sejak ia kecil, meninggalkan keluarganya dalam kesulitan. Ibunya yang sudah renta sering sakit-sakitan, dan adiknya membutuhkan biaya sekolah yang tak bisa ia penuhi. Di pojok warung, seorang pria tua dengan pakaian kumal menatap Reno dengan senyum samar. Ia lalu mendekat dan berbicara dengan suara serak, "Aku tahu kau butuh uang, Nak. Ada cara cepat." Reno menatapnya ragu. Pria itu melanjutkan, "Pergilah ke hutan tua di sebelah barat. Carilah pohon beringin yang akarnya menggantung seperti tangan. Di sanalah kau akan menemukan jawaban." Malamnya, dengan rasa penasaran bercampur takut, Reno berjalan menuju hutan yang dimaksud. Udara di sana terasa lebih dingin, dan dedaunan bergerak seakan membisikkan sesuatu kepadanya. Saat ia akhirnya menemukan pohon beringin itu, bulu kuduknya meremang. Ada sebuah batu hitam besar di bawahnya, dan di atasnya tergeletak tulang-tulang kecil yang tampak seperti bekas ritual lama. Tiba-tiba, suara gagak terdengar dari atas kepalanya, begitu nyaring hingga menggema di seluruh hutan. Reno menelan ludah. Apakah ia benar-benar ingin tahu lebih jauh? Namun, di dalam dirinya, suara lain berbisik lebih keras, "Kau tak akan pernah kaya jika takut mengambil risiko." Setelah malam penuh kegelisahan, Reno akhirnya memutuskan untuk menjalankan ritual yang diceritakan pria tua itu. Dengan membawa sebilah pisau dan sekarung beras, ia kembali ke hutan tua. Langit tampak gelap tanpa bintang, dan angin malam membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Reno berjalan semakin dalam hingga tiba di bawah pohon beringin besar yang akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan kurus. Di sana, ia melihat seekor gagak hitam bertengger di dahan, matanya bersinar merah dalam kegelapan. Tanpa ragu, Reno menghunus pisaunya dan dengan satu gerakan cepat, ia menangkap burung itu dan menggorok lehernya. Darah hangat mengalir ke tanah, meresap ke dalam akar-akar pohon. Angin tiba-tiba berhenti, seolah hutan menahan napas. Dengan tangan gemetar, Reno membersihkan daging gagak itu, memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu menusukkannya ke tusukan bambu yang telah ia siapkan. Ia menyalakan api kecil dan mulai memanggangnya, seperti yang diperintahkan dalam petunjuk ritual. Saat aroma daging terbakar mulai menyebar, angin dingin kembali berhembus. Daun-daun berdesir liar, dan di kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat. Reno menoleh ke segala arah, tapi tak melihat siapapun. Namun, suara itu semakin mendekat. Tepat saat sate gagak matang, angin mendadak berhenti.
Keheningan menyelimuti hutan, begitu pekat hingga suara jantung Reno sendiri terdengar seperti guntur. Dari balik pepohonan, sesosok makhluk perlahan muncul. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya diselimuti kain hitam panjang yang berkibar-kibar meski tak ada angin. Wajahnya gelap, tanpa mata, tanpa hidung, hanya ada mulut yang terbuka lebar seperti lubang tak berdasar. Suara berat yang tidak berasal dari makhluk itu, melainkan dari udara di sekitarnya, berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Namun, tiba-tiba kata-kata itu menjadi jelas. Sudah siap menerima balasan. Reno menelan ludah, tapi ia mengangguk. Apapun harga yang harus ia bayar, ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk ke arah sate gagak di hadapan Reno. Tanpa bisa menolak, Reno mengambil satu tusuk dan menggigitnya. Daging itu pahit, anyir, dan terasa seperti tanah basah yang bercampur darah. Namun, saat potongan pertama melewati tenggorokannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah energi dingin menjalar dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh pembuluh darahnya. Dadanya terasa sesak, dan untuk sesaat, dunia di sekelilingnya berubah. Ia melihat bayangan-bayangan berjalan tanpa wajah, menggeliat di antara pepohonan. Ia melihat tumpukan emas, rumah besar, mobil mewah, dan di antara semuanya, wajahnya sendiri sedang tersenyum puas. Namun, di belakangnya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengintai, menunggu, siap untuk mengambil bagiannya. Makhluk itu tertawa pelan. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ingat, setiap kekayaan ada harganya. Kemudian, semuanya menghilang. Reno terjatuh ke tanah, terengah-engah, dan ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di depan rumahnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di tangannya, tergenggam sekantong emas berkilauan. Pagi itu, Reno terbangun dengan perasaan aneh. Cahaya matahari menembus jendela kamarnya, tapi ia merasa seolah baru saja kembali dari tempat yang bukan bagian dari dunia ini. Tangannya gemetar saat meraih kantong yang ia genggam sejak tadi malam. Saat dibuka, mata Reno membelalak, sekantong penuh emas berkilauan, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa membuang waktu, ia segera menukarkan emas itu ke kota terdekat. Keajaiban pun terjadi. Dalam sekejap, semua hutangnya lunas. Ia membeli rumah baru untuk keluarganya, membangun usaha besar, dan dalam waktu singkat, ia menjadi orang terkaya di desanya. Orang-orang mulai melihatnya dengan kagum dan iri. Pedagang yang dulu meremehkannya kini membungkuk hormat. Reno merasa dirinya seperti raja. Namun, di tengah kemewahannya, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Setiap malam, suara gagak selalu terdengar di sekitar rumahnya, meskipun tidak ada satupun burung yang terlihat. Terkadang, ia merasa seperti ada bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, memperhatikannya tanpa bergerak. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Toh, kekayaan ini nyata. Hidupnya berubah total. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seminggu setelah Reno menerima kekayaannya, kejadian aneh mulai terjadi. Dimulai dengan hal-hal kecil, cermin di rumahnya retak tanpa sebab, makanan terasa hambar, dan suara langkah kaki terdengar di tengah malam. Kemudian, yang lebih buruk terjadi. Ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Tubuhnya lemah, matanya kosong, seolah ada sesuatu yang perlahan menyedot nyawanya. Adiknya, yang baru berangkat sekolah pagi itu, tidak pernah pulang.
Polisi mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak. Seolah ia menghilang begitu saja dari dunia ini. Saat Reno mencoba mencari bantuan dari seorang dukun di desa sebelah, lelaki tua itu hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan berkata, "Kau telah menukar sesuatu yang tak bisa dikembalikan." Mereka datang menagih. Malam harinya, Reno duduk sendirian di kamarnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi saat ia menoleh ke cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, berdiri sesosok makhluk hitam tinggi dengan wajah kosong. Tapi yang paling mengerikan adalah kepalanya, kepala gagak dengan mata merah yang menyala. Dan kemudian, makhluk itu tersenyum. Sejak malam itu, hidup Reno berubah menjadi neraka. Setiap kali ia melihat cermin, sosok makhluk berkepala gagak itu selalu ada di belakangnya, menatapnya dengan senyum mengerikan. Ia mencoba menghindari cermin, tapi pantulan makhluk itu muncul di mana-mana, di jendela, di air, bahkan di mata orang-orang yang menatapnya terlalu lama. Suara gagak semakin sering terdengar, bukan hanya di malam hari, tetapi juga di siang bolong. Suara itu bergaung di dalam kepalanya, berbisik kata-kata yang tak ia mengerti, tetapi terasa seperti peringatan atau ancaman. Satu persatu, orang-orang di sekitarnya mulai mengalami hal-hal buruk. Sahabatnya, Anton, yang dulu sering menemaninya sejak kecil, ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius. Mobilnya menabrak pohon tanpa sebab, dan yang lebih mengerikan, tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kulitnya menghitam, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seolah sedang menjerit ketakutan. Reno tak bisa mengabaikan kenyataan lagi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah harga yang harus ia bayar. Dalam keputusasaan, ia kembali ke desa sebelah dan memohon pada dukun tua yang sebelumnya ia temui. Kali ini, dukun itu tak bisa menolak. Dengan suara berat, ia berkata, "Satu-satunya cara untuk membatalkan pesugihan ini adalah dengan memberikan pengorbanan." Reno menelan ludah. "Pengorbanan?" Dukun itu menatapnya lekat-lekat. "Kau harus menyerahkan nyawa seseorang yang kau cintai. Jika tidak, makhluk itu akan terus menagih, hingga tak ada lagi yang tersisa darimu." Reno merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Apakah ia harus mengorbankan ibunya yang sakit, atau menunggu makhluk itu mengambil nyawanya sendiri? Namun, suara gagak dalam kepalanya semakin keras, menuntutnya membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Reno duduk di tepi ranjang, kepalanya tertunduk. Tangan gemetar, pikirannya dipenuhi bayangan kutukan yang semakin menyesakkan. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti ancaman kematian yang mendekat. Ia memikirkan semua pilihannya. Jika ia tidak melakukan pengorbanan, makhluk itu akan terus menghancurkan hidupnya. Tapi jika ia benar-benar mengorbankan seseorang, maka ia akan menjadi pembunuh. Di luar rumahnya, suara gagak semakin nyaring, seperti suara tawa yang mengejek. Dengan mata merah dan kantung mata yang dalam, Reno bangkit. Ada satu orang yang tersisa, seseorang yang tak pernah meninggalkannya, ibunya. Jika ia mengorbankannya, semua ini bisa berakhir. Tangannya meraih pisau dapur dengan gemetar. Kakinya melangkah perlahan menuju kamar ibunya yang terbaring lemah. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan jiwanya. Saat ia membuka pintu, ibunya terbaring dengan napas lemah, wajahnya pucat. Ia tidak tahu apakah ibunya sadar akan kehadirannya. Reno berdiri di sampingnya, mengangkat pisau dengan tangan bergetar.
Namun, tepat sebelum pisaunya bergerak, suara berbisik terdengar di telinganya, begitu dekat seakan seseorang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Pengorbanan sudah dipilih. Kau hanya perlu menunggu. Reno terdiam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, ibunya mulai menggeliat, tubuhnya kejang-kejang seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. Reno mundur, tercekik ketakutan. Ia tak melakukan apapun, tapi sesuatu sedang terjadi. Matanya membelalak saat melihat sosok hitam bertudung berdiri di sudut ruangan, mengawasi dengan mata merah menyala. Lalu, semuanya menjadi gelap. Reno terbangun di lantai kamar ibunya. Kepalanya pening, tubuhnya dingin, dan suara detak jantungnya bergema di telinga. Ia menoleh ke ranjang, dan saat itu juga, rasa takutnya mencapai puncaknya. Ibunya terbujur kaku, matanya terbuka lebar, kosong, tanpa cahaya kehidupan. Mulutnya menganga seolah hendak berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya mencengkeram selimut dengan erat, seakan berusaha bertahan sebelum sesuatu merenggutnya. Jantung Reno berdegup kencang. Ia jatuh terduduk, tangannya mencengkeram rambutnya. Ibunya sudah mati, tapi bukan karena dia, bukan karena pisaunya. Sesuatu telah mengambilnya lebih dulu. Suara gagak bergema keras di luar jendela. Reno mengangkat kepalanya perlahan, dan di cermin di seberang ruangan, ia melihat bayangannya sendiri, tetapi itu bukan lagi dirinya. Matanya hitam legam, kulitnya mulai berubah menjadi gelap seperti bulu burung, dan dari punggungnya, perlahan muncul sesuatu, sayap gagak. Ia terengah-engah, mundur menjauh dari cermin. Tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Pengorbanan telah dilakukan, tapi harga yang harus ia bayar lebih besar dari yang ia kira. Reno mencoba lari keluar rumah, tapi setiap langkahnya terasa berat. Kakinya gemetar, jari-jarinya menegang seperti cakar. Nafasnya tersengal, dan di dalam dadanya, terdengar suara asing yang bukan miliknya, seperti suara ribuan gagak yang berbicara dalam satu kesatuan. Di ambang pintu, ia melihat sosok bertudung hitam berdiri, sosok yang sama yang ia temui di hutan. Sosok itu tersenyum tipis dan berbisik, "Kau telah mengambil bagianmu, dan kini, kau akan menjadi bagian dari kami." Seketika, tubuh Reno diliputi kegelapan. Ia berteriak, tetapi suaranya berubah menjadi jeritan burung. Tubuhnya menyusut, berubah, dan dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah seekor gagak hitam besar yang mengepakkan sayapnya di dalam rumah itu. Gagak itu menatap cermin untuk terakhir kalinya, melihat pantulan matanya yang merah menyala, mata yang pernah menjadi milik Reno. Lalu, ia terbang ke dalam kegelapan malam. Rumah Reno kini kosong dan terbengkalai. Orang-orang desa berbisik tentang apa yang terjadi, tetapi tak seorang pun tahu pasti. Mereka hanya tahu bahwa Reno dan ibunya lenyap dalam semalam, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi bayang-bayang. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalam rumah itu mengaku mendengar suara gagak berkaok di dalam ruangan, meskipun tidak ada burung di sana. Ada pula yang melihat bayangan hitam melayang di lorong-lorong gelap, seolah sesuatu masih berdiam di tempat itu. Namun, legenda pesugihan sate gagak tak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda lain yang putus asa mendengar kisah tentang ritual tersebut. Seperti Reno, ia tertarik oleh janji kekayaan dan kemudahan hidup. Malam Jumat Kliwon berikutnya, di bawah cahaya bulan pucat, aroma sate gagak kembali tercium di hutan tua. Dan di atas salah satu dahan pohon beringin besar, seekor gagak hitam bertengger, matanya bersinar merah,
menatap dengan tatapan yang bukan milik seekor burung, melainkan milik seseorang yang pernah ada. Kutukan itu tidak pernah berakhir.